Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nadia Salsabila, Risa Nurhazimah, dan Rifki Nurhadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling dalam perkuliahan. Baik, langsung saja pada materi konsep bimbingan dan konseling dalam proses perkuliahan yang akan disampaikan oleh saudari Nadia Salsabila. Menurut Mas Dudi, tahun 2012, konsep bimbingan dan konseling dalam proses perkuliahan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu unsur terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, menurut Ahmad Juntika Nur Ihsan tahun 2006 halaman 73 mengatakan bahwa bimbingan dan konseling di perguruan tinggi adalah suatu proses pemberian bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan secara berkesinambungan supaya mahasiswa tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengerahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kampus, keluarga, serta masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Yusuf dan Nur Ihsan tahun 2009 menyebutkan beberapa tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar adalah agar peserta didik 1. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 2. Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. 3. Memiliki teknik dan keterampilan belajar yang efektif. 4. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, serta memiliki kesiapan mental dan kemampuan menghadapi ujian untuk mewujudkan tujuan tersebut. 6 pokok bahasan yang harus dikaji dalam bimbingan dan konseling belajar, di antaranya pengertian dan wawasan pembelajaran. Yang kedua, konsep bimbingan dan konseling belajar. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling belajar. Yang keempat, layanan-layanan bimbingan dan konseling belajar. Yang kelima, diagnosis kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu prosedur pengajaran remedial. Selanjutnya, materi kedua, pengertian, fungsi, dan tujuan bimbingan mahasiswa akan disampaikan oleh saudari Risa Nurhazimah. Bimbingan dilakukan secara terus-menerus dan sistematis, artinya bimbingan tidak hanya diberikan secara kebetulan dan sekali waktu saja, melainkan dilakukan dengan sistematis dan tersusun dengan cara memfasilitasi dan menuntun agar individu yang diberikan bimbingan memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan secara tepat. Dengan demikian, bimbingan mahasiswa merupakan salah satu usaha membantu mahasiswa mengembangkan dirinya dan mengatasi problema-problema akademik, serta problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mereka. Bimbingan mahasiswa ini meliputi layanan bimbingan akademik yang diberikan oleh dosen-dosen pembimbing akademik pada tingkat jurusan atau program studi, dan bimbingan sosial pribadi yang diberikan oleh tim bimbingan dan konseling pada tingkat jurusan atau program studi atau fakultas dan universitas. Menurut Tarmizi tahun 2018, keberadaan konseling Islam sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang membutuhkan bantuan. Sudah sepantasnya mengarahkan mengembangkan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan, dan keyakinan, sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar. Secara mandiri yang berpandangan pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bimbingan mahasiswa mempunyai beberapa fungsi, di antaranya: pertama, pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan karakteristik mahasiswa. Kedua, membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi. Ketiga,
membantu mengatasi problema-problema akademik dan problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Melalui tujuan, dapat diketahui seluk-beluk sebuah ilmu yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tujuan memberikan panduan penting terhadap harapan yang ingin dicapai dan dihasilkan. Melalui tujuan pula dapat diukur sampai sejauh mana keberhasilan sebuah program yang telah dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan kaedah yang berlaku atau masih belum seutuhnya dapat tercapai. Tujuan dengan diberikannya layanan bimbingan mahasiswa diharapkan mampu dalam hal-hal berikut. Pertama, mampu sendiri di dalam memilih program studi atau pilihan mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita. Kedua, mampu menyelesaikan perkuliahan dan segala tuntutan perkuliahan tepat pada waktunya. Ketiga, memperoleh prestasi belajar yang sesuai dengan sesama mahasiswa dan dosen dengan baik. Keempat, mampu membina hubungan sosial dengan sesama mahasiswa dan dosen dengan baik. Kelima, memiliki sikap dan kesiapan profesional. Terakhir, memiliki pandangan yang realistis tentang diri dan lingkungan. Pemberian layanan bimbingan mahasiswa didesak oleh banyaknya problematika yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam perkembangan studinya. Belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan belajar di perguruan sekolah lanjutan. Karakteristik utama dari studi di perguruan tinggi adalah kemandirian, baik dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan pemilihan program studi maupun dalam pengelolaan dirinya sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa telah dipandang cukup dewasa untuk memilih dan menentukan program studi atau jurusan yang sesuai dengan bakatnya, minat, dan cita-citanya. Menurut Ahmad Juntika Nurihsan pada tahun 2006, problema yang dihadapi mahasiswa dikelompokkan atas dua kategori, yaitu problema akademik dan problema sosial pribadi. Adapun problema akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memaksimalkan perkembangan belajarnya. Ada beberapa problema studi yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa, yaitu 1. Kesulitan dalam memilih program studi, jurusan, atau mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu belajar yang disesuaikan dengan banyaknya tuntutan dan aktivitas perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan sumber referensi dan bahan bacaan lainnya. Yang keempat, kesulitan dalam penyusunan makalah, laporan, dan tugas akhir. Yang kelima, kesulitan dalam memahami buku-buku yang berbahasa asing. Yang keenam, kurangnya motivasi dan semangat belajar. Yang ketujuh, adanya kebiasaan belajar yang salah. Yang kedelapan, minimnya rasa ingin tahu dan mendalami ilmu. Yang kesembilan, kurangnya minat terhadap profesi. Untuk problematika sosial pribadi, yaitu merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam menjalankan kehidupannya sendiri serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Adapun problema sosial pribadi yang dihadapi mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesulitan dalam ekonomi atau biaya kuliah. Yang kedua, kesulitan berkenaan dengan masalah pemondokan. Yang ketiga, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teman kuliahnya, baik di kampus ataupun di tempat tinggalnya. Yang keempat, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa, khususnya mahasiswa pendatang.
Yang kelima, kesulitan karena masalah-masalah keluarga. Dan yang keenam, kesulitan karena masalah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.